Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, apa kabar? Semoga sahabat semua sehat selalu, bahagia selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menanam serai ya, sebab ada customer saya, ada 3 orang yang selalu bilang ke saya, "Kak, saya kalau beli serai dekat akak kan mesti sedari saya ambil kalau saya beli serai itu, sebab semua cakap macam mana tanam serai ini." Jadi customer saya cakap, "Saya nak tahu je lah kak macam mana cara tanam serai. Akak boleh tak buat video tentang tanam serai, sebab kalau saya beli dekat akak baru seminggu je beli, sedara saya ambil, adik-beradik saya ambil. Sebab nama pun bumbu dapur ya, serai itu kan sering digunakan untuk masakan kita ya. Jadi alhamdulillah kalau saya juga menjual serai selalu dalam keadaan sudah merimbun ya, adalah dalam 15 atau 20 batang ya, dan saya jual juga cuma 10 ringgit. Tapi saya habis stok dan saya akan menunjukkannya. Yang ini nih yang saya baru tanam 2 minggu ya. Ini saya biasa kalau tanam 3 batang, tapi ini sudah keluar anak yang baru keluar, ada 3 juga anak yang keluar tuh, yang baru kecil-kecil ya. Dan ini saya akan alihkan, sebab dulu saya tanamnya di pot kecil. Sebab memang kalau untuk jual saya tanamnya di pot kecil, itu harganya 10 ringgit ya. Jadi ini saya mau untuk saya sendiri ya, jadi saya mau tanamnya di pot yang agak besar lah. Tapi seperti biasa sebelumnya ya, saya memang selalu memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat saya semua. Dan ya, kita hidup ini kan memang harus saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Oke, ada sahabat saya, subscriber saya, Masya Allah kak, dalam keadaan rumah tangga akak yang memang bermasalah, macam mana akak boleh berjaya mendidik anak menjadi anak yang pintar, baik, alhamdulillah ya. Oke, saya akan menjelaskannya kepada sahabat saya semua. Kita saling berbagi pengalaman kehidupannya. Anak tidak seharusnya tahu masalah yang kita hadapi ya sahabat ya. Dan jangan sesekali mengajarkan anak hal yang buruk dari awal lagi, dari kecil lagi. Jangan sesekali mengajarkan hal yang buruk kepada anak, sebab didikan kita dari awal itulah yang akan melekat di anak. Maksud saya dari awal tuh dari usia setahun. Apa yang kita ajarkan kepada anak dari usia setahun itu, setahun, 2 tahun, dan berikutnya akan melekat di hati anak. Jadi jangan sesekali mengajarkan hal buruk kepada anak ya. Dan jangan, kalau boleh jangan sampai anak tahu masalah yang kita hadapi. Walaupun anak itu anak kandung atau anak angkat ya. Seperti pepatah mengatakan, apa yang kita semai itu yang akan kita tuai. Kalau kita mendidiknya dengan baik, walaupun anak angkat, insya Allah anak tersebut akan sayang kita. Akan sayang kita. Dia tidak akan menyayangi ibu bapak kandungnya. Dia akan menyayangi ibu bapak yang membesarkannya. Dan kalau menyayangi ibu bapak kandungnya juga apa salahnya ya, tapi pastinya dia akan mengutamakan orang yang membesarkan dia. Kalau kita mendidik anak tersebut baik dari awal lagi, dari kecil lagi ya. Tak kisah itu anak angkat ke, anak kandung ke. Memang kita jangan sesekali mengajarkan hal buruk kepada anak. Sebab dari awal itulah, dari kecil itulah yang akan membentuk anak itu menjadi apa ke depannya. Menjadi orang baik, menjadi orang jahat. Itu tergantung didikan kita dari kecil.
Walaupun misalkan anak perompak, anak penjenayah, anak perempuan nakal, atau dan sebagainya yang buruk-buruk, kalau kita mendidik, membesarkannya dengan baik, insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Dan walaupun kita misalkan akhlak tak baik, janganlah sampai mengajar anak kita tak baik juga. Setiap manusia pasti ya di akhirnya ingin menjadi baik. Takkanlah sampai nak mati pun nak jahat, nak mati masuk neraka kan? Takkanlah. Jadi sejahat apapun kita, kalau boleh ajarkanlah hal-hal yang baik kepada anak. Jangan sampai memberikan kemewahan yang berlebihan juga kepada anak, walaupun kita sedang berada di puncak kejayaan ya. Karena besok lusa kita tak tahu apa yang terjadi kepada kita, dia akan datang, kita tidak tahu apa yang terjadi kepada kita. Jadi biasa-biasalah mendidik anak itu. Jangan memberi kemewahan yang berlebihan kepada anak, jangan memanjakan yang berlebihan kepada anak. Karena dari didikan dari kecil itulah yang akan membentuk anak itu kedepannya akan menjadi apa. Apalagi misalkan kalau anak ganteng ya, anak tampan, yang membesarkannya itu seorang playboy ya. Misalkan, lah kamu dah besar, tak payah belajar pandai-pandai, kamu kawin je orang kaya, kawin banyak-banyak berbini 4, semua orang kaya kamu kawin, kamu senang lenang di rumah, tak payah kerja, tak payah apa. Nauzubillah min zalik. Itu contoh tak baik ya. Jangan sampai mengajarkan hal buruk kepada anak macam itu. Mengambil kesempatan sebab anak itu handsome, jangan sesekali. Sebab walaupun itu cuma main-main, tak boleh. Sebab budak kecil ini dia akan anggap benda itu betul. Dia akan confused, dia ingat betul benda itu, dia kena macam itu hidup. Dan kalau kita dah mengajarkan seperti itu, walaupun mungkin niat cuma main-main ya, dia tidak akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Dia akan selalu berpikir dalam otaknya sampai dia dewasa, aku tak payah belajar pandai-pandai, aku handsome, dah besar aku kawin 4, aku kawin orang kaya, aku angkat kaki jika rumah. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai mengajarkan hal buruk seperti itu kepada anak. Tak kisahlah itu anak kandung ke, anak angkat ke, anak tiri ke, jangan sesekali. Dan hal-hal buruk lainnya. Dan jangan sesekali kita menunjukkan perangai buruk kepada anak. Misalkan kita memandang orang miskin, orang miskin, kok jangan kawan dengan dia orang miskin. Astagfirullahaladzim. Jangan sesekali mengajarkan hal buruk kepada anak. Dari situlah kita sudah mengajarkan hal buruk kepada anak dan akan melekat di hati anak sampai dia besar dan timbullah sifat belaga pada diri anak tersebut. Oke. Karena apa yang terjadi kepada anak di dewasanya itu tergantung didikan kita di waktu kecilnya, akan melekat di waktu kecilnya. Walaupun misalkan kita kaya, banyak duit juga, apa salahnya mengajarkan cara hidup sederhana kepada anak. Dan kalau misalkan kita makan dengan anak, biasakan ke restoran-restoran mewah. Kalau restoran biasa-biasa itu, jangan. Kok jangan makan ke tempat macam itu tempat orang miskin lah, inilah itulah. Astagfirullahaladzim. Jangan sesekali menunjukkan perangai buruk kepada anak, sebab seperti saya katakan tadi, akan melekat di hati anak apa yang kita ajarkan sedari kecil lagi. Alhamdulillah saya mendidik anak ya. Dari kecil saya mengajarkan kesederhanaan kepada Faris ya. Dari kecil saya mengajarkan kesederhanaan dan bersopan santun kepada Faris. Tak kisahlah bersopan santun itu ke anak kecil, ke orang dewasa, apalagi ke orang tua.
Memang saya dari kecil lagi, dari umur setahun, dari dia pandai berbicara, saya memang sudah mengajarkan sopan santun kepada anak saya. Karena apa yang kita ajarkan dari kecil itu akan membentuk jadi apa anak tersebut ke depannya. Nah, seperti itu. Dan saya juga selalu mengajarkan kesederhanaan kepada anak saya. Kalau bekal sekolah juga tidak banyak, cukup 5 ringgit, dan Masya Allah, anak saya itu sampai dia, kalau tak silap saya 3 tahun dia kena bully di sekolah ya. Dia harus memberi uang kepada orang. Dia minta satu hari 3 ringgit. Dia kasih selama 3 tahun dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Tapi dia tidak memberitahu saya. Cuma ada yang memberitahu saya, kawan dia. Kawan baik dia yang memberitahu yang selama ini Paris ini dibully. Selalu diminta duit 3 ringgit tiap hari. Dan betapa sedihnya saya. Satu hari pernah berlaku pada anak saya. Dia mengumpulkan duit ternyata untuk membeli hadiah untuk adiknya Hafiz. Sebab Paris itu sangat menyayangi Hafiz ya. Ternyata saya bagi bekal 5 ringgit sehari itu, 3 ringgit diminta anak yang membuli dia itu, yang tiap hari minta duit. 1 ringgit dia belanja ke sekolah, 1 ringgit dia simpan. Dia tidak tahu, saya tidak tahu dia simpan duit. Dan saya juga tidak tahu dia dibully. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa kepada saya. Karena dia cakap, hidup mampun sudah terlampau banyak masalah. Paris tak nak menambahkan pening kepala mam lagi. Dari kecil pun dia sudah sedewasa itu, sematang itu. Dari kecil lagi. Sebab saya sudah membiasakan dia hidup sederhana. Dan sedihnya saya ya, maknanya selama ini dia belanja di sekolah cuma 1 ringgit. Dia beli nugget saja, minum dia bawa dari rumah. 1 ringgit dia kumpul untuk mainan habis. Ada satu hari saya pernah memukul dia karena diadu domba sama orang. Masa itu dia nak beli mainan untuk Hafiz Ultraman seharga 15 ringgit. Duit yang dia ada cuma 14 ringgit. Dia meminta ke ada satu orang Pakistan ya, minta 1 ringgit ke orang Pakistan. Dia minta juga sebab orang Pakistan itu dulunya boyfriend sepupu saya. Jadi dia pikir anak kecil belum tahu berpikir, dia pikir boyfriend makcik dia itu saudara. Dia minta 1 ringgit untuk beli mainan, tak cukup duit dia cuma 14 ringgit. Mainan tuh harga 15 ringgit. Betapa jahatnya Pakistan itu, apa dia buat? Dia memberitahu semua orang anak saya jadi pengemis. Minta duit ke semua orang untuk beli mainan. Terdengarlah oleh orang yang benci saya, yang iri ke saya, sama-sama saingan bisnis. Dia datang ke saya, dia cakap macam ni. Tengok tuh anak engkau. Anak engkau tengah jadi pengemis, mengemis minta duit ke semua orang untuk beli mainan. Untuk beli mainan, pergi ke kedai mainan. Dia minta duit, dikata dekat Pakistan tu pun, dekat semua orang minta duit. Bila saya tanya Pakistan tu betul, dia kata dia minta duit. Pakistan tu dulunya boyfriend sepupu saya, tapi dah putus. Yang namanya orang dah putus mungkin benci, tapi budak kecil tidak tahu apa-apa. Dulunya dia ingat sepupu saya itu Melayu, pahamlah yang namanya Pakistan. Kalau nampak Melayu tuh macam nampak emas, dia nak menumpang warga negara, nak dapat IC. Batu dia nak kawin orang Melayu. Oke. Dari situ saya pergi tengok anak saya, memang betul dia dekat kedai mainan. Saya tarik dia, saya pukul dia. Saya cakap, engkau ni betul-betul memalukan mak. Mam boleh belikan kalau Paris nak mainan. Itulah dalam hidup saya 1 kali saya pernah pukul dia.
Sampai sekarang saya sedih, saya selalu ingat. Semuanya karena diadu domba. Lepas tuh saya tengah pukul pun saya tak kuat, aku pukul kaki budak kecil ya. Tapi sebab budak yang lembut dan tak pernah kena pukul menangis macam tu. Lepas tuh si orang yang mengadu domba itu tengah merakam saya. Aku viralkan kat Facebook video ni. Engkau dera anak engkau, dia cakap. Padahal dia yang api-apikan ya. Saya terkejut waktu itu. Saya pun terus istighfar, astagfirullahaladzim, kenapa aku terpancing emosi. Saya tanya betul-betul dekat budak tu. Mam nak tanya betul-betul, Faris nak mainan, kenapa tak tanya Mam? Mam boleh belikan. Terus dia cakap, Mam, Faris nak bagi surprise untuk Hafiz. Faris tak nak mainan, Faris nak belikan untuk Hafiz. Tapi kurang RM1, Mam. Jadi Hafiz minta dekat uncle tu, uncle boyfriend makcik Siti. Dia cakap macam tu. Lepas tu saya pun tanya dekat kedai mainan tu. Memang betul dia kata. Dia memang mula-mula datang pun dia bawa duit RM14. Tapi saya cakap mainan ni RM19, dia kurang RM1. Masa tu ngam-ngam lalu Pakistan tu. Kedai mainan tu cakap macam tu. Terus saya cakap astagfirullahalazim, saya rasa menyesal dah pukul dia. Saya betul-betul menyesal. Jadi apa-apapun kita jangan dengan, apalagi dengan anak yang lembut ya, anak yang tidak terbuka, pendiam, jangan sesekali kita terpancing emosi dengan kata-kata orang yang mengadu domba ke kita. Saya selalu mengingat kata-kata itu, padahal anak saya tidak ada salah langsung, malahan hati dia mulia. Dia nak belikan hadiah untuk adiknya Hafiz karena dia sangat menyayangi Hafiz. Walaupun dia jarang bertemu dengan Hafiz tu. Dia jarang dapat jumpa dengan Hafiz tu. Sebab Hafiz duduk dengan maklum dia sekali-sekali kalau jumpa. Sebab itulah kalau dia nak jumpa adik dia, terus dah sampai rumah maklum dia tu, call maklum dia tak dapat. Dia tak dapat nak jumpa adik dia, selalu menangis. Sebab dia sangat menyayangi adik dia dari kecil itu. Banyak kali juga saya selalu datang menengok anak saya itu waktu kecil, tapi tak dapat jumpa. Walaupun cukup jauh juga saya mau jumpa dia itu. Tapi tak dapat call dia. Terus saya balik lagi. Mam nak jumpa adik Hafiz, menangis-nangis Faris. Sebab Faris ni mempunyai jiwa yang sangat lembut. Dari kecil lagi penyayang. Memang betul-betul anak yang penyayang Faris ni. Jiwa yang sangat penyayang. Nah, jadi memang hatinya cepat. Macam mana saya nak cakapnya? Hati Faris ni cepat tersentuh, menangis. Seperti yang terbaru, bapaknya mengatakan, Faris takkan dapat warisan dari papa kalau papa mati. Rumah papa untuk istri pertama papa dengan anak-anak papa dari istri pertama. Dia cakap macam tu. Papa pun dah tukar nama rumah papa tu ke nama istri pertama papa. Nama pertamanya tu istri pertama papa sekarang. Sebab memang itu rumah papa nak wariskan ke istri pertama papa dengan ke anak-anak papa dari istri pertama papa. Depan bapaknya dia diam saja, dia tak menjawab apa-apa. Tapi selepas bapaknya pergi, dia menangis kepada saya. Mam, kenapa papa cakap macam tu ke Faris? Macamlah Faris ni selama ni nak harta papa. Faris tak kisah mam tak dapat harta papa 1 sen pun. Faris nak papa doakan je Faris jadi budak pandai, berhasil dalam pelajaran dan mendapatkan kerja yang bagus. Biar Faris boleh bahagiakan mam, boleh belikan rumah untuk mam, boleh bagi duit kat papa. Menangis dia ke saya. Sebab dia punya trauma di waktu kecil. Dulu
istri pertamanya suami saya juga tidak menyalahkan dia ya, tidak menyalahkan dia, sebab normal lah ya. Yang namanya istri pertama normal. Kalau takut si istri pertama itu mengambil atau menguasai harta suaminya, ya itu normal untuk saya, memang wajar. Dulu dia selalu menelpon saya, dan waktu itu memang suami saya juga sudah menikah lagi ya, waktu itu menikah yang keempat kalinya, dan dia menelpon saya, bila engkau nak cerai dengan Bapak Faris, sebab dia pun kan dah kawin perempuan lain yang lebih muda, lebih cantik. Jangan mimpi akan dapat harta, 1 sen pun tak akan dapat harta. Saya dah menjelaskan, saya demi Allah selama ini saya tidak mengejar harta Bapak Faris. Nak percaya ke tak percaya ini saya sumpah demi Allah. Dan dari awal juga kan saya perjumpaan dengan Bapak Faris, yang saya tahu Bapak Faris itu orang susah. Dia mengatakan ke saya dia kerja kontrak, dia kerja bangunan, bagian pasang pipe. Dan dia duda, sudah 2 tahun ditinggal istrinya, meninggal dunia istrinya. Sudah meninggal dunia 2 tahun. Dan dia juga menunjukkan kepada saya rumah sewaan dia di Flat Ahmad Razali. Dia menunjukkan kepada saya, ini rumah saya sebelum nikah, rumah sewaan di Flat Ahmad Razali. Ternyata rumah itu bukan rumah dia, rumah sewaan itu. Maksud saya bukan rumah dia dengan istri pertama. Ternyata rumah sewaan itu rumah istri dia dengan rumah dia dengan istri kedua dia yang orang Madura. Dan memang waktu itu dia sudah bercerai dengan orang Madura itu, sebab dia sudah tahu yang sebenarnya orang Madura ini punya suami di Madura ya, di kampungnya. Ada tetangganya yang ngasih tahu, dan saudara perempuan itu memberitahu kepada Bapak Faris yang di Madura perempuan tersebut punya suami, jadi dia ceraikan. Maknanya dia kawin dengan istri orang lah selamanya. Oke. Jadi materialistikah saya yang saya menikah dengan yang saya tahu dia lelaki miskin kerja kontrak? Apakah saya materialistik? Karena yang saya tahu dia lelaki miskin yang kerja kontrak. Dia mengatakan kepada saya, duda dah 2 tahun. Dan selepas saya mengandung, saya baru tahu yang dia sebenarnya ada istri, dan dia memang orang berada ya, bukan orang miskin. Dia orang berada, dia juga kerja bank ya. Dia termasuk berpangkat lah, pegawai bank yang berpangkat, pegawai bank yang berpangkat, bukan orang yang kerja kontrak. Jadi kalau menuduh saya nih perempuan materialistik yang mengejar harta, memang sangat-sangat salah fitnahan tersebut, tuduhan tersebut. Karena saya paham ramai orang Indonesia, perempuan Indonesia yang akhlak tak baik di Malaysia ya. Apalagi saya menikah dengan lelaki yang lebih tua dari ibu saya. Makanya pikiran orang pasti negatif. Padahal mereka tidak tahu hal sebenarnya apa. Almarhum ayah saya juga jauh lebih tua dari ibu saya. Dan ibu saya selalu mengatakan kepada saya, kalau mencari suami jangan cari suami muda, cari suami yang lebih tua dari kita, biar dia matang dan bertanggung jawab. Dan jangan cari orang kaya, cari orang yang sepadan dengan kita. Karena kalau orang kaya itu dia boleh bertindak sesuka hati dia ke kita. Makanya kenapa saya memilih lelaki yang tidak kaya dan tua. Itu semua karena nasihat ibu saya. Jangan cari suami yang handsome dan muda. Kalau tak engkau sakit hati di penghujung jalan. Kalau tanah aku sakit hati di pertengahan jalan. Ibu saya selalu mengatakan seperti itu. Nah, itulah sebenarnya kenapa saya menikahi lelaki yang lebih tua. Mungkin orang akan berpikiran mengejar harta itu normal. Orang berpikiran saya mengejar harta, sebab memang
dia orang berada juga, tapi kan saya tidak tahu di awalnya dia orang berada. Dan dari situlah satu trauma untuk Faris, karena waktu dia telepon saya, Faris ada di sebelah saya sedang tiduran dengan Faris. Dan saya cakap, saya nak besarkan anak saya tak nak tinggalkan Faris. Masa itu Faris ada di sebelah saya. Namanya juga Faris anak manja, kalau tidur juga di bawah ketiak saya. Dia betul-betul manja dengan saya. Dia dengar waktu istri pertama bapaknya menelpon saya. Dari dia waktu itu umur 8 tahun. Dia boleh dengar, boleh paham. Dia menangis ke saya. Mam, Faris dah paham apa yang terjadi kepada Mam. Mam ini istri muda. Mam menikahi suami orang. Walaupun Mam tidak tahu dia itu suami orang, tapi tetap saja patutlah Mam ada orang cakap dengan Faris anak haram. Ada orang cakap Faris anak haram kat sekolah. Saya sampai menangis dia cakap macam tu. Kenapa boleh mengatakan anak haram? Saya nikah dan demi Allah saya tidak pernah jinah sebelum kawin. Masalah dia waktu itu masih status suami orang. Ya itu kan dia laki-laki. Yang penting sayanya tidak punya suami. Saya single. Jadi cacian, makian, hinaan yang menjadikan anak saya matang, anak saya dewasa, berpikiran dewasa. Makanya dia kalau dengar masalah harta, dia trauma, dia menangis ke saya. Sebab dulu tidak lama kemudian kan, dia waktu itu dia sudah kelas 4 SD, dia sudah matang. Dia cakap ke saya, Mam, daripada Mam menderita, Mam pulang ke Indonesia. Tak apa, Faris duduk dengan Papa. Mam pulang je ke Indonesia. Masa tu dia cakap macam tu, daripada Mam dituduh terus mau mengejar harta Papa, lebih baik Mam pulang je ke Indonesia, Faris duduk dengan Papa. Kelas 4 SD dia tinggal bersama bapaknya sampai dia kelas 2 sekolah menengah, kelas 2 tingkatan 2 sekolah menengah pertengahan. Dia duduk dengan bapaknya. Tapi bila saya call, saya tanya keputusan dia, pelajaran dia makin lama makin merosot. Ini tak boleh jadi. Masa itu pun saya nak cepat-cepat pergi Malaysia, tapi tak boleh, tengah gawat COVID-19 ya. Selepas ada agak aman sikit lah, masa itu dia dah nak naik ke tingkatan 3, saya masuk Malaysia. Sebab saya tengok pelajaran dia makin menurun, nilai pelajaran dia makin menurun. Saya masuk Malaysia, saya ambil lagi dia duduk dengan saya. Saya ajar semampu saya apa yang saya boleh ajar ke dia. Walaupun saya bukan orang kaya, bukan orang pandai, yang berpendidikan tinggi, walaupun saya cuma lulusan sekolah menengah, tapi insya Allah ilmu yang saya ada, saya boleh ajarkan kepada anak saya. Apalagi soal mengaji, anak saya tidak pernah masuk sekolah agama. Saya yang mengaji dari umur dia 3 tahun. Memang mengaji saya yang mengajarkan dari dia umur 3 tahun. Dan alhamdulillah selepas saya balik ke Malaysia, pendidikannya selepas dia duduk lagi dengan saya tingkatan 3, dia dah start duduk dengan saya, prestasinya makin menaik. Dan pas tingkatan 5 juga saya antar dia tuition, sebab saya memang nak dia lagi pandai lah. Alhamdulillah prestasinya makin naik. Dan di waktu SPM saya juga memang betul-betul ambil kisah ke anak saya. Dia kurang pandai dalam bahasa Malaysia, saya betul-betul suruh dia tengok Google, YouTube macam mana cara bercakap bahasa Malaysia. Dan alhamdulillah dia mendapat nilai tinggi ujian percakapan. Saya juga yang
memang betul-betul saya mengajarkan dia bagaimana caranya dia ujian percakapan bahasa Malaysia, ujian percakapan bahasa English. Alhamdulillah, karena masukan dari saya, karena ajaran dari saya, dia cakapnya saya, alhamdulillah Mam, Paris dapat bagus ujian percakapan. Padahal selama ini BM dia memang parah, BM dia memang teruk, dia tak pandai BM. Alhamdulillah. Dan tentang hafazan, saya mengajar dia sampai subuh, kadang saya mengajar dia hafazan surah-surah Al-Quran. Alhamdulillah. Sebab orang Indonesia hampir semua dari awal orang tuanya mendidik, mengajar dia mengaji dari kecil lagi. Apalagi kalau orang kampung ya, umur 5 tahun sudah dihantar ke ustadz untuk belajar mengaji. Apalagi saya tinggal bersama nenek dan kakek saya di kampung. Saya tidak tinggal bersama orang tua saya waktu kecil. Dan alhamdulillah kakek nenek saya juga guru mengaji. Alhamdulillah kalau masalah mengaji saya bisa mengajarkan kepada anak. Nah, seperti itulah sahabat. Sedikit berbagi pengalaman dan nasihat dari saya tentang bagaimana cara mendidik anak. Semoga apa yang saya sampaikan ini ambil yang baiknya. Saya juga bukan perasaan saya pandai, tapi saya berbagi ilmu lah, sedikit ilmu bagaimana cara membesarkan anak. Saya juga sebenarnya ibu tiri anak saya itu orang pandai, orang yang berpendidikan tinggi. Apalagi bapaknya itu lulusan United Kingdom, pelajar pandai, dapat beasiswa lagi. Tapi yang namanya anak, seperti saya katakan tadi, saya yang mendidiknya dari kecil. Jadi dia sudah terbentuk rasa sayang itu kepada saya. Dan dia sebenarnya dia memang tidak ada semangat hidup kalau saya tidak ada. Tetapi disebabkan dia tanak, saya juga menderita, dituduh terus. Orang menuduh saya terus mau mengejar harta bapaknya. Sebab itu masih bertahan dengan bapaknya karena mau mengejar harta bapaknya. Jadi anak saya cakap dengan saya, pulang lama ke Indonesia. Tak apa, Paris boleh duduk dengan papa. Walaupun sebenarnya hati dia menderita. Dia sangat menyayangi saya. Dan alhamdulillah, dia pun mengatakan kepada saya, selagi Mam ada di samping Paris, insya Allah Paris akan berjaya, Mam. Dia selalu mengatakan macam itu. Dan Paris sedih kalau papa mengatakan yang macamlah Paris ni nakkan warisan papa. Paris tak nak Mam warisan papa. Tak payah papa cakap pun Paris tak akan dapat warisan papa. Paris tak akan minta. Yang Paris nak, papa doakan Paris. Biar Paris jadi budak yang pandai dalam pelajaran. Paris sehat selalu. Dan Paris akan jadi orang yang berjaya. Sebab Paris pun punya tanggungan. Paris kena jaga Hafiz. Dia selalu cakap macam itu kepada saya. Oke sahabat, sekian dulu video dari saya ya, tentang saya sudah menjawab ya di MDM sahabat saya di Instagram, macam mana mendidik anak boleh menjadi berjaya walaupun dalam masalah rumah tangga yang orang tua hadapi. Kalau boleh anak jangan sampai tahu masalah yang kita hadapi. Oke. Sekarang saya mau memulai bagaimana cara menanam serai ya. Sebab banyak yang mengatakan kepada saya, tolonglah ajar Kak bagaimana cara menanam serai. Sebab saya kalau beli dari Akak itu habis diminta adik-beradik saya. Oke. Sekarang saya ada serai yang saya beli dari shopping Matahari ya. Nah, ini kita kalau menanam serai tidak semestinya kita ambil serai dari kebun. Kita ambil, kita tanam di pot, atau kita ambil serai dari kebun yang masih hidup.
kita biak-biakan, tidak. Kita beli dari tempat shopping yang sudah begini juga, agak kering sedikit tidak masalah. Kita buang saja atasnya ya, buang atasnya, terus rendam di air ya. Nah, ini saya sudah ada air, rendam saja di air 3 hari atau seminggu lah, lihat keadaan ya. Kalau sudah keluar akar, walaupun baru 3 hari, tanam saja. Seperti ini ya, saya baru 4 harian lah saya rendam tuh. Tapi sebab sudah ada akar, saya sudah boleh menanamnya. Tanam saja. Nah, tidak semestinya kalau kita tanam serai itu kita ambil dari kebun, kita masukkan ke pot, atau kita alih-alihkannya ke tempat lain. Tidak semestinya. Serai yang dijual di supermarket, di minimarket juga kita boleh menanamnya. Seperti saya katakan tadi, rendam saja dan tidak perlu rutin hormon untuk serai ini. Air biasa saja. 3 hari, 4 hari juga sudah boleh menanamnya. Sudah boleh menanamnya. Kalau kita memang betul-betul baru belajar menanamnya, usahakan agak panjang sedikit lah akarnya ya. Tapi sebenarnya ini juga sudah boleh walaupun baru 4 hari. Tapi kalau akarnya lebih gondrong, lebih banyak, itu lebih bagus ya. Oke. Ini saya ada yang sudah rendam 4 hari ya, yang sudah keluar daun atasnya juga. Saya akan menanamnya, dan di sini ada yang sudah 2 minggu saya tanam, memang sudah stabil dan sudah keluar 3 lagi. 3 serai lagi sudah keluar anak ya. Anaknya sudah keluar 3. Dan itu juga saya harus pindahkan ke pot yang besar sedikit ya. Walaupun kita tanam 3 begini, dalam waktu 1 bulan ini sudah beranak pinak, apalagi 2 bulan ya. Jadi ini sekarang saya mau masukkannya, mau tanamnya di pot agak besar, sebab serai ini cepat membiak ya. Oke, dan tanahnya seperti biasa saya menggunakan tanah organik ya. Tanah organik. Oke, si serai yang 3 ini kita terus boleh tanam sebab akarnya sudah cukup banyak tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita terus tanam saja. Ini saya memang pot yang agak besar ya, sebab biar tidak perlu saya pindah-pindahkan lagi. Oke, sudah saya tanam ya tuh. Dan serai ini kalau boleh ya, selama 1 minggu sebelum akarnya stabil, jangan terlebih air. Cukup direnjis-renjis saja sedikit ya. Direnjis-renjis begini saja. Ini saya pakai air minum saya. Nah, cukup direnjis-renjis sedikit saja tanahnya biar agak basah. Dan ini juga 2 hari sekali, besok jangan. Hari ini sudah dibasahkan, besok jangan. 2 hari sekali direnjis dengan air. Itu juga 2 hari sekali juga, bukan disembur-sembur dengan gayung ya. Direnjis-renjis saja, sebab kalau terlebih air dia tak akan tumbuh, malahan jadi busuk walaupun akar sudah keluar banyak ya. Nah, ini yang sudah 2 minggu. Nah, ini saya sudah menanamnya ya. Dan ini saya ada yang sudah 2 minggu, sudah stabil, malahan sudah keluar yang kecil-kecil, yang baru ya. Dan ini yang tadi saya tunjukkan ya, saya sudah merendamnya. Ini nanti 3 hari atau 4 hari juga saya sudah boleh menanamnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga setiap video yang saya buat bermanfaat untuk sahabat semua. Dan adalah di video-video saya yang diawali juga dengan nasihat. Sebab alhamdulillah
subscriber saya, follower saya, semuanya sudah seperti saudara dengan saya. Malahan selalu curhat ke saya apa-apa masalah, seperti contohnya tadi ya, macam mana cara kita mendidik anak biar anak menjadi anak yang pandai. Nah, itu sedikit nasihat dari saya dan semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat saya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.